Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 tentang materi ketahanan nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Ibu Suci Megawati dan juga anggota kelompok 9. Saya sendiri Safira Awalia, NIM 018. Saya Rizky Akmalia dengan NIM 025. Saya Faizatun Nikma dengan NIM 037. Dan saya Zela Valeta Kalista NIM 039. Saya Anya Nindya Seril dengan NIM 161. Kali ini kita akan membahas tentang selingkup ketahanan nasional Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai ketahanan nasional. Yang pertama ada geostrategis, ketahanan nasional, konsep dan unsur-unsur, hubungan Trigatra dengan Pancagatra, contoh implementasi geostrategis, radikalisme dan kehidupan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi mengenai apa sih yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu konsep penting bagi suatu negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kesejahteraan bangsa. Ini tuh melibatkan strategi multidimensial untuk menghadapi tantangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional itu sendiri berfungsi sebagai fondasi dalam mengelola sumber daya, mempertahankan identitas, dan menjaga stabilitas sosial politik serta keamanan negara. Materi yang pertama yaitu geostrategis. Geostrategis sendiri itu apa sih? Geostrategis itu merujuk pada upaya untuk memanfaatkan letak geografis suatu negara dalam menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan, baik di tingkat regional maupun global. Posisi geografis suatu negara sangat mempengaruhi strategis yang diterapkan untuk mengamankan suatu wilayah tersebut dan mengelola sumber daya alamnya. Lalu tujuan geostrategis ini tuh sesuai namanya geostrategis ya. Jadi ada tujuannya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dari posisi geografis dalam mengamankan kepentingan nasional, baik itu bidang ekonomi, politik maupun keamanan dalam suatu wilayah atau negara. Lalu perkembangan geostrategis di Indonesia sendiri itu bagaimana sih? Jadi Indonesia itu memiliki posisi geografis dengan geostrategisnya yang penting itu karena berada di jalur perdagangan dunia serta merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Perkembangan geostrategis di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik global dan regional serta isu-isu seperti keamanan maritim dan konflik perbatasan. Selanjutnya, apa sih pengertian dari ketahanan nasional itu sendiri? Ketahanan nasional adalah kondisi di mana dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi ketahanan nasional sendiri itu merupakan keadaan bagaimana negara itu mempertahankan suatu keamanan dari baik dapat ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan suatu negara. Nah, selanjutnya kita sampai kepada materi ketahanan nasional. Yang pertama, hakikat dari ketahanan nasional sendiri. Nah, hakikat ketahanan nasional adalah terletak pada kemampuan suatu bangsa untuk bersatu, mandiri dan tangguh dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan juga gangguan. Di mana ketahanan nasional ini juga tidak hanya berpatokan kepada
agresi militer maupun juga kepolisian, tapi juga mencakup seluruh bidang-bidang yang mendukung stabilitas dan kemajuan negara. Yang selanjutnya, yang kedua ialah latar belakang ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia dipengaruhi oleh sejarah perjuangan kemerdekaan karena juga letak geografisnya, strategi, juga keberagaman, suku, ras, bangsa, dan lainnya. Ini membuat ketahanan nasional di Indonesia harus mencakup upaya untuk menjaga dan bersatu walaupun kita berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mempertahankan dari walaupun kita mempunyai itu tadi yang berbeda-beda, tetap harus bersatu dengan tujuan yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, yang ketiga adalah fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berfungsi untuk menjaga stabilitas negara, mencegah ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri, dan mengatur berbagai elemen yang mendukung kedaulatan dan keberlanjutan negara. Jadi fungsinya ketahanan nasional ini buat apa aja sih? Bukan hanya untuk melindungi negara kita sendiri, tapi juga melindungi rakyat-rakyat yang ada di dalam kita, dan juga kita bisa maju untuk bersaing dengan negara-negara yang lain. Selain itu, yang keempat juga ada, yaitu sifat-sifat ketahanan nasional itu apa aja sih? Nah, ketahanan nasional ini bersifat dinamis, integral, dan multidimensional, mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, seperti dari aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan juga keamanan. Jadi mencakup seluruhnya, bukan hanya di aspek pertahanan dan keamanan saja, tapi bersifat dinamis serta bisa melindungi dari ideologi, politik, sosial, ekonomi. Itu juga harus kita jaga ketahanan nasionalnya. Selanjutnya ada makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berarti kebebasan dari penjajahan, kedaulatan, dan juga negara yang berdaulat. Jadi kita sudah tidak terjajah teman-teman. Selanjutnya juga, selain itu ini adalah simbol perjuangan kita dan juga identitas serta kesatuan bangsa. Dan yang melandasi kita untuk membangun bangsa dan negara yang kemajuan, berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Jadi, makna kemerdekaan bangsa Indonesia bagi diri kita itu bisa kita sedari kita tahu, wah, kita untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia ini dengan susah payah. Jadi, kita harus bisa menjaga kemerdekaan ini. Seperti itu, teman-teman. Baik, slide selanjutnya ada konsepsi dan unsur-unsur ketahanan nasional. Yang kita bagi ada 9 macam. Yang pertama ada konsep Anstakrata dalam ketahanan nasional. Nah, di sini Anstakrata memiliki konsep yang mencakup 8 aspek atau gatra. Nah, di situ kita akan membentuk kekuatan dan ketahanan nasional dari geografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua ada ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia. Yang kita ketahui juga Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, di sini mereka memberikan posisi strategis yang sangat berpengaruh dalam kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional. Baik, yang ketiga ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Nah, yang kita ketahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan hal ini juga memiliki kekayaan yang melimpah ini dapat mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kita ketahui tadi kan gatra ada 8. Nah, jumlah dan kualitas penduduk Indonesia merupakan aset penting dalam ketahanan nasional tentang pendidikan, kesehatan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor utama dalam memperkuat daya tahan bangsa. Yang kelima ada gatra bidang ideologi. Nah, ideologi yang kita ketahui di Indonesia adalah ideologi Pancasila yang merupakan landasan utama dalam menjaga kesatuan dan ketahanan nasional. Nah, di Pancasila ini nilai-nilainya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di semua masyarakat di Indonesia. Yang
6. Ada katra bidang politik, yaitu stabilitas politik sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional. Sistem politik yang demokratis dan berlandaskan hukum akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan nasional. Yang ketujuh yakni Gatra bidang ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya dan ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mempertahankan kemandirian ekonomi dari pengaruh eksternal. Yang ke-8 yakni Gatra bidang sosial budaya. Keberagaman budaya dan sosial yang dimiliki Indonesia menjadi kekuatan dalam memperkuat identitas nasional, tetapi juga harus dikelola dengan baik untuk menghindari konflik dan menjaga persatuan. Yang ke-9 yakni Gatra bidang pertahanan keamanan nasional. Pertahanan dan keamanan adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara. Ketahanan di bidang ini, kekuatan militer, serta kebijakan dan strategi dalam menjaga keamanan nasional. Hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra. Trigatra, aspek alamiah, terdiri dari 3 elemen, geografi, demografi, dan kekayaan alam, yang berinteraksi dengan Pancagatra, aspek sosial, yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Keterkaitan ini mencerminkan bahwa ketahanan nasional adalah hasil dari interaksi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam membentuk stabilitas negara. Yang selanjutnya yaitu contoh implementasi geostrategis atau ketahanan nasional bagi warga negara Indonesia. Implementasi ketahanan nasional bagi warga negara Indonesia atau WNI dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam menjaga persatuan, taat terhadap hukum, serta berkontribusi dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. WNI juga harus waspada terhadap ancaman dari dalam dan luar negeri seperti radikalisme yang dapat mengancam stabilitas negara. Selanjutnya, radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme adalah ideologi yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa, radikalisme dapat memecah belah masyarakat, merusak stabilitas, dan mengancam ketahanan nasional. Penting bagi setiap warga negara untuk memahami bahaya radikalisme dan berperan aktif dalam mencegah penyebarannya. Baik, selanjutnya mari kita simak contoh kasus ancaman bagi Indonesia yang berasal dari dalam negeri. Kasus kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak, menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi masih kerap terjadi.
perlu diwaspadai dan perlu peningkatan hukum bagi pelaku kekerasan seksual dan korban yang perlu mendapat perhatian khusus dan mendapat dukungan untuk menetralkan rasa trauma yang dialami. Nah, untuk kesimpulannya dari materi tentang ketahanan nasional adalah ketahanan nasional Indonesia mencakup aspek-aspek dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan bangsa. Selain itu juga interaksi antar sumber daya manusia dan juga dengan sumber daya alam merupakan kunci dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan negara. Tantangan global seperti radikalisme juga harus diwaspadai sebagai ancaman potensial terhadap ketahanan nasional. Jadi kita harus saling menjaga dan menguatkan satu sama lain seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bersama-sama kita harus bisa menjaga Indonesia untuk terus berkembang, berkelanjutan dan berkemajuan. Nah, itu tadilah penjelasan tentang materi ketahanan nasional. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.